tempat yang seharusnya tidak aku datangi. Ada seorang wanita yang telah lama menyerah pada impian untuk melakukan perjalanan. Realitas kursi roda dan luka masa lalu yang masih membekas di hatinya, seolah membelenggu dirinya. Namun, suatu hari, sebuah informasi yang ia lihat secara tidak sengaja menyalakan kembali percikan harapan kecil. Destinasi yang ia tuju adalah Indonesia, sebuah negara kepulauan yang dikenal dengan keramah tamahan, kehangatan, dan kepedulian penduduknya. Ia menyimpan harapan yang tenang pada Zamrud Khatulistiwa tersebut. Namun di tengah perjalanan, sebuah perlakuan di sebuah penginapan sempat menyengat hatinya. Ini bukan tempat yang aku bayangkan. Itu adalah sebuah kejadian tak terduga yang dalam sekejap menghancurkan rasa aman yang baru saja tumbuh. Ingatan tentang luka lama bangkit kembali, bahkan citra Indonesia yang ramah pun mulai goyah di matanya. Perlakuan seperti apa yang membuatnya sempat putus asa? Apa makna sebenarnya yang tersembunyi di balik itu semua? Dan keputusan apa yang akhirnya ia ambil? Mari kita simak kisahnya. Semua itu bermula dari sebuah insiden yang hanya berlangsung dalam hitungan detik. Sarah terjatuh ke tanah. Lokasinya berada di pusat kota Seoul, Korea Selatan, di tengah kawasan perbelanjaan yang sangat ramai. Roda depan kursi rodanya tersangkut pada celah kecil di trotoar, dan ia pun jatuh tersungkur ke depan. Bahkan, sebelum ia sempat menahan tubuhnya dengan tangan, tubuh Sarah sudah menghantam semen yang keras. Barang-barangnya berserakan di mana-mana. Lengan-lengannya lecet. Tetapi yang lebih menyakitkan daripada luka fisik itu adalah reaksi orang-orang di sekitarnya. Wah, gawat, seseorang bergumam sambil tertawa kecil. Beberapa orang mengangkat ponsel mereka, merekam Sarah, seolah-olah ia adalah tontonan. Tidak ada satupun tangan yang terulur untuk membantu. Pejalan kaki justru menjaga jarak dan berjalan memutarinya, seolah-olah bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apakah mereka tidak menyadari bahwa ia tidak bisa berdiri sendiri, ataukah mereka hanya tidak ingin terlibat masalah? Apapun alasannya, hal itu cukup membuat Sarah merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Akhirnya, seorang pelayan toko di dekat sana berlari menghampiri dan menyeretnya masuk ke dalam toko. Sarah menelepon hotel yang telah ia pesan untuk meminta bantuan. Tetapi yang ia dengar hanyalah suara dingin di seberang sana. Mohon maaf, kamar ramah disabilitas sudah tidak tersedia. Padahal, ia sudah memastikan berulang kali sebelumnya, bahkan mendiskusikan detail fasilitas kamar tersebut. Namun pihak hotel mengatakan tidak ada catatan pemesanan, dan ia ditolak begitu saja dengan mentah-mentah. Dalam keputusasaan, ia berniat mencari hotel lain dan pergi menuju stasiun karena perlu berpindah menggunakan kereta bawah tanah. Ia bertanya kepada petugas stasiun, apakah ada lift di sini? Jawaban yang ia terima sungguh di luar dugaan. Kami tidak dapat melayani pengguna kursi roda. Silakan gunakan taksi untuk berpindah tempat. Meskipun kata-katanya terdengar sopan, ada makna penolakan yang sangat jelas di dalamnya. Di negara ini, apakah aku hanyalah sebuah pengganggu? Apakah aku seharusnya tidak berada di sini? Pikiran itu mulai menyebar di hati Sarah. Ketika ia akhirnya tiba di lobi sebuah hotel, dan dipandu menuju depan pintu kamar, ia menghadapi kenyataan baru. Lebar pintu terlalu sempit. Kursi rodanya sama sekali tidak bisa masuk. Bahkan tenaga untuk meminta bantuan pun sudah habis tak bersisa. Sarah berjongkok di sana, menekan suaranya dan menangis terseduh-seduh. Ia datang ke Seoul dengan harapan bahwa perjalanan akan mempertemukannya dengan hal-hal baru yang indah, namun yang ia temui hanyalah ketidakpedulian dan pengucilan yang bertubi-tubi. Padahal ia sudah sangat berhati-hati memilih destinasi, menghitung jangkauan gerak, dan melakukan riset puluhan kali. Meski begitu, ia tetap tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dalam hari-hari yang dilalui dengan diabaikan, ditolak, dan didorong, hati Sarah mengeluarkan suara keretakan yang parah. Kemudian, tepat sebelum kembali ke bandara, Sarah mengukir kalimat ini dengan jelas di dalam hatinya. Aku tidak akan pernah melakukan perjalanan lagi. Pada saat itu, ia merasakan dengan sangat dalam bahwa kata perjalanan itu sendiri adalah sebuah tindakan yang tidak diizinkan bagi dirinya. Sejak kembali dari perjalanan itu, Sarah menutup diri. Meskipun ada orang yang mengajaknya keluar, ia hanya tersenyum samar dan mengalihkan pembicaraan. Begitu melihat acara perjalanan di televisi, ia langsung memindahkan saluran. Perjalanan yang seharusnya menjadi kenangan manis kini menjadi keberadaan yang menggali kembali luka di hatinya. Bahkan hanya untuk naik bus pagi menuju kampusnya saja, jauh di dalam hatinya terasa sakit yang samar. Tatapan yang tidak ramah, helaan napas orang lain, tawa yang tertahan,
Di saat-saat tertentu, bayangan perjalanan itu akan melintas di benaknya. Mungkin aku akan ditolak lagi, mungkin aku akan ditertawakan lagi. Kecemasan seperti itu melilit hatinya dan tidak bisa dihilangkan. Suatu hari di kantin universitas, sahabatnya, Isabella, menyodorkan secangkir teh kepada Sarah dan bertanya dengan santai, "Sarah, mau pergi ke Indonesia bersamaku?" Mendengar kalimat itu, Sarah meragukan telinganya sendiri. Bepergian adalah sesuatu yang sudah ia putuskan sebagai hal yang mustahil. Ia sudah tidak memiliki keberanian seperti itu lagi. Ia menggelengkan kepala sedikit dan bergumam, "Tidak mungkin." Tetapi Isabella tersenyum dan menunjukkan sebuah unggahan di ponselnya. Itu adalah catatan pengalaman yang dibagikan oleh seorang pengguna kursi roda yang berkunjung ke Indonesia di media sosial. Pelayanan yang penuh perhatian di Bandara Soekarno-Hatta, trotoar di pusat kota Jakarta yang mulai membaik, lift yang dikelola dengan baik, serta bantuan yang diberikan secara alami di hotel-hotel. Apa yang terpantul di sana adalah pemandangan yang belum pernah ditemui Sarah dalam perjalanannya selama ini. Katanya trotoarnya sangat rata di area tertentu. Katanya petugas stasiun akan memanggil namamu untuk menjemputmu. Suara Isabella terdengar lembut namun penuh keyakinan. Sarah menatap layar ponsel itu tanpa bisa berkata-kata. Ia ingin percaya, namun ia juga takut bahwa cerita yang terlalu indah itu tidaklah nyata. Kedengarannya seperti mimpi. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, muncul sebuah getaran kecil. Di kolom komentar unggahan tersebut, ada satu kalimat yang tertulis. "Di Indonesia, aku bukanlah sebuah masalah." Kalimat itu merasuk ke dalam hati Sarah, seolah-olah hatinya telah dibaca hingga ke bagian terdalam. Sejak kembali dari Seoul, ia selalu berpikir, aku memberikan kesulitan bagi orang lain. Atau mungkin, aku adalah keberadaan yang seharusnya tidak ada. Namun, jika kalimat itu benar, jika memang ada tempat di mana ia tidak perlu meminta maaf kepada siapapun, tidak perlu memedulikan pandangan mata siapapun, meski hanya sekali saja, ia ingin mencoba mempercayainya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk berpikir demikian. Apakah kau benar-benar merasa aku bisa pergi? Saat ia bertanya dengan suara kecil, Isabella mengangguk pelan. Pintu menuju perjalanan sekali lagi terbuka secara diam-diam. Saat pesawat mendarat dan mulai meluncur perlahan di landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, telapak tangan Sarah berkeringat. Di bawah langit yang sedikit mendung, lampu-lampu pemandu berbaris rapi dan landasan pacu terlihat halus. Segala sesuatu yang tertangkap matanya terlihat tertib dan memiliki rasa tenang yang luar biasa. Namun, hati Sarah masih tegang seperti diterjang badai. Sebelum keluar dari lorong kabin pesawat menuju aula kedatangan, petugas darat sudah menunggu di sana. Tidak ada senyum yang berlebihan, tidak ada sikap yang dibuat-buat, melainkan tanggapan yang sangat alami. Tidak ada sedikit pun keraguan atau kebingungan di sana, seolah-olah keberadaan Sarah adalah hal yang sewajarnya. Lift khusus sudah disiapkan sebelumnya, setiap langkah pengerjaan dilakukan dengan sangat lancar. Lift yang dipandu pun ditemukan tanpa perlu kebingungan. Kata-kata dari staf sangat singkat namun tepat. Ini adalah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perhatian yang mendalam, namun tidak membebani. Kepedulian yang luar biasa, namun tidak membuat orang merasa tidak nyaman. Yang terpenting, di sana ada kelembutan yang alami, yang tidak membuat seseorang merasa mendapatkan perlakuan spesial. Sambil berjalan di dalam bandara, Sarah merasakan semacam perasaan yang aneh, namun itu sama sekali bukan perasaan yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, itu terasa lebih hangat daripada sambutan apapun yang pernah ia alami, membawa ketenangan ke dalam hatinya. Lantai yang ia lalui tidak memiliki perbedaan ketinggian rata. Papan informasi penunjuk jalan sangat jelas, dan petunjuk dalam bahasa asing pun ditempatkan dengan tepat. Tidak ada alasan untuk tersesat. Langkah kaki orang-orang di sekitarnya pun terasa tenang. Tidak ada yang menunjukkan reaksi berlebihan atas keberadaannya. Ia tidak menjadi pusat perhatian, namun juga tidak dihindari. Pandangan orang-orang yang berpapasan dengannya berlalu seperti angin, seolah-olah tidak membawa makna apapun. Sarah segera menyadari betapa berharganya hal tersebut. Saat mengantre untuk membeli camilan di sebuah kafe, struktur bangunan yang tanpa celah ketinggian dan perencanaan alur gerak yang alami sekali lagi membuatnya terkejut. Meja kasir yang disesuaikan dengan ketinggian mata, nampan yang diletakkan dengan tenang, hingga penempatan kursi yang nyaman digunakan bahkan untuk kursi roda. Semua ini menciptakan sebuah ruang yang jauh dari penolakan. Detail-detail kecil ini perlahan-lahan meresap ke dalam hatinya.
Dalam perjalanan selama ini, ia selalu mengkhawatirkan pandangan mata, sikap, serta kata-kata yang tidak sengaja. Apakah ia diabaikan, dihindari, atau dijauhi? Ia selalu menjalani hidup dengan terus waspada. Namun sekarang berbeda. Di tempat ini, meskipun ia berada di sini, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Hanya dengan bisa merasakan hal itu, napasnya terasa sedikit lebih ringan. Rasanya agak aneh. Kalimat yang tanpa sengaja terucap itu mengejutkan dirinya sendiri. Ia baru menyadari bahwa tubuhnya sudah lama melupakan rasa aman seperti ini. Itu adalah atmosfer di mana keberadaan orang lain diakui. Ada orang yang bertindak dengan menjadikan keberadaan Sarah sebagai prasyarat. Ia merasa seolah-olah baru pertama kali melangkah masuk ke dalam masyarakat yang seperti ini. Di Bandara Soekarno-Hatta, ia hanyalah seorang tamu yang lewat, namun di antara status tamu tersebut, ada suasana yang membuat seseorang merasa diterima. Hal ini sangat menyentuh hati Sarah. Meskipun ia belum melihat apapun, jauh di dalam hatinya sudah tumbuh keyakinan. Tempat ini pasti berbeda dari tempat-tempat sebelumnya. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Sarah menuju ke terminal bus bandara. Ia mengantre dengan tenang di akhir barisan yang rapi. Jauh di dalam hatinya, kecemasan tentang apakah ia akan ditolak lagi masih membara. Liftnya rusak. Hari ini tidak bisa memberikan layanan. Kalimat-kalimat seperti itu sudah tidak terhitung berapa kali ia dengar di luar negeri. Apakah ia bisa naik? Atau lebih tepatnya, apakah ia diperbolehkan naik? Setiap kali rasanya seperti sedang berjudi. Namun, seolah ingin memutus aliran pikiran itu, sebuah bus Damri berhenti dengan tenang. Detik berikutnya, badan bus perlahan-lahan merendah, dan di sisi samping, sebuah tanjakan, ramp, terbuka dengan senyap. Serangkaian gerakan ini sangat alami. Tidak terlihat seperti sedang melakukan sesuatu yang istimewa. Penumpang dengan kursi roda, silakan masuk. Tidak ada masalah. Seorang staf pria mengatakan itu dengan suara yang tenang. Kalimat itu tidak mengandung nada bicara yang dilebih-lebihkan. Tidak juga suara yang bersifat formalitas. Dalam ketenangannya ada rasa aman yang luar biasa. Hanya dengan satu kalimat itu, beberapa kecemasan di hati Sarah hancur seketika. Dalam perjalanan masa lalunya, terlalu banyak situasi di mana bahkan satu kalimat seperti ini pun tidak ia dapatkan. Para penumpang di sekitar juga sangat tenang. Tidak ada helaan napas, tidak ada tatapan menyalahkan, tidak ada juga pandangan yang menganggapnya sebagai beban. Meskipun mereka menyadari keberadaannya, tidak ada satu orang pun yang gaduh, melainkan mereka secara alami memberi jalan. Kerjasama, tanpa kata itu, membuatnya merasakan perbedaan yang menentukan dengan perjalanannya di masa lalu. Tidak ada yang mengabaikan, tidak ada yang menghindari, dan tidak ada juga bantuan yang berlebihan. Ia hanya ada di sana sebagai hal yang sewajarnya. Atmosfer seperti itulah yang dengan lembut menyelimuti Sarah. Staf tersebut tanpa ragu memandu Sarah menaiki tanjakan, dengan hati-hati membawanya masuk ke bagian tengah bus di mana ruang khusus sudah dipastikan tersedia dan alat pengikat kursi roda sudah disiapkan. Gerakan terakhir staf itu bahkan tidak melakukan kontak mata. Tidak terasa sedikit pun keraguan di dalamnya, seolah-olah ia sudah melakukan hal yang sama puluhan atau ratusan kali. Ketenangan itu, kemahiran tangan itu, membebaskan Sarah dari perasaan menjadi sosok yang spesial secara halus. Tak lama setelah bus mulai berjalan, air mata muncul secara alami di mata Sarah. Pangkal tenggorokannya seolah tersumbat, namun ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam perjalanan masa lalu, hanya untuk melakukan tindakan ini saja, membutuhkan tekad yang seperti sebuah pertempuran. Setiap kali meminta bantuan, ia harus menjelaskan, menunggu izin, dan terkadang harus menerima ketidaksabaran orang lain. Namun sekarang di tempat ini, ia tidak membutuhkan apapun. Ia hanya perlu berada di sana. Seiring dengan bus yang bergoyang dengan tenang, perasaan ini perlahan-lahan menyebar luas. Sarah menutup matanya dengan lembut. Di luar jendela bus adalah pemandangan jalanan Indonesia yang belum ia kenal. Tetapi yang lebih membuatnya merasa takjub daripada pemandangan apapun adalah udara di dalam bus saat ini. Tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Tidak akan ditolak oleh siapapun. Hanya dibawa menuju destinasi secara alami. Betapa berharganya dan betapa bermaknanya pengalaman ini, Sarah memahaminya dengan sangat jelas. Bahkan kata-kata terima kasih pun tidak muncul, hanya air mata yang membasahi pipinya yang menceritakan isi hatinya. Itu adalah sebuah bukti nyata. Bukti bahwa dirinya akhirnya tiba di sebuah tempat yang jauh dari keputusasaan. Saat Sarah tiba di stasiun Gambir, Jakarta, waktu itu adalah sore hari di hari kerja. Namun di dalam stasiun terasa seperti waktu puncak rush hour,
di mana orang-orang tampak terburu-buru. Suara pengumuman yang terdengar dari segala arah, suara roda koper yang berputar, langkah kaki yang sibuk, semua ini dengan jelas membangkitkan kenangan menyakitkan di Seoul. Terjatuh di peron stasiun, namun tidak ada yang membantu. Mata yang dingin itu, suara tawa yang terdengar, lensa ponsel yang diarahkan padanya. Bukan tubuhnya, melainkan jiwanya yang hancur pada saat itu. Mungkin ia akan ditolak lagi. Mungkin ia akan dianggap sebagai beban lagi. Alarm ingatan di hati Sarah berbunyi dengan keras. Rem kursi roda yang ia genggam erat mengeluarkan suara decitan kecil. Tepat pada saat itu, seorang petugas stasiun muda berseragam berjalan lurus ke arah Sarah. "Ibu Sarah, kami sudah menunggu Anda." Suara yang tenang dan senyum yang ramah. Itu adalah tatapan mata yang sama dengan para staf yang ia temui di bandara. Menghadapi kata-kata yang terlalu alami itu, Sarah mengangguk pelan. Kecemasan memang belum sepenuhnya hilang, tetapi ia merasa dengan jelas bahwa orang ini sedang bertindak demi dirinya. Ia dipandu melalui rute tenang yang menghindari keramaian. Tersedia lift, semua perbedaan ketinggian telah hilang. Di samping eskalator terdapat tanjakan dan pegangan tangan, dan di bawah kakinya terdapat ubin pemandu, tactile paving. Semuanya ditempatkan dengan pas, tanpa ada kesan yang dibuat-buat. Kealamian itulah yang bagi Sarah merupakan kejutan terbesar. Petugas stasiun tersebut berkomunikasi dengan staf lain melalui radio HT sambil menunjukkan arah tanpa ragu. Alur gerak yang bisa saja terhenti jika ada satu orang yang ragu, justru terasa lancar hingga membuat terkejut. Ia merasa seolah-olah dirinya telah menjadi bagian dari sistem besar ini. Tak lama kemudian, petugas stasiun yang berhenti di depan peron mengangguk kecil. Masih ada sedikit waktu sebelum kereta cepat Whoosh tiba. Di dalam kalimat itu terkandung kehangatan yang melampaui sekadar panduan biasa, seolah-olah sedang berkata kepadanya, "Silakan menunggu dengan tenang." Di atas peron ada banyak orang, tetapi tidak ada satupun yang menatap Sarah dengan tajam. Tidak ada yang menjauh, dan tidak ada yang membuang muka dengan canggung. Setiap orang hanya menuju ke tujuan mereka masing-masing. Sarah pun secara alami melebur ke dalam aliran orang-orang tersebut. Di sini berbeda. Di dalam hati Sarah, api keyakinan menyala dengan tenang. Perasaan aneh yang ia rasakan di bandara akhirnya mulai berubah menjadi rasa aman yang nyata. Bukannya ia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, melainkan ini adalah tempat di mana bantuan yang dibutuhkan akan diberikan secara alami pada saat yang tepat. Inilah stasiun Gambir yang ia tempati sekarang. Dulu, perjalanan itu sendiri adalah ketakutan, tetapi sekarang ia mulai merasa bahwa mungkin ia bisa melanjutkan perjalanan ini. Tunas dari perubahan kecil ini menghangatkan hati Sarah dengan kepastian yang tenang. Berdiri di peron kereta cepat di stasiun Halim, Sarah secara alami menegakkan punggungnya. Dalam perjalanan masa lalu, hanya berdiri di peron saja sudah membuatnya merasa gelisah. Tetapi di tempat ini, ada sesuatu yang sedikit berbeda. Meskipun begitu, apakah benar-benar tidak apa-apa? Kecemasan itu pun belum sepenuhnya hilang. 10 menit sebelum keberangkatan, seorang staf pria muncul di depan Sarah. Di dada seragamnya tersemat papan nama yang bersinar. Ia mengangguk hormat dan berkata dengan suara tenang, "Ibu Sarah, kami sudah menyiapkan layanan untuk Anda di sini. Mohon tenang saja." Di suara itu ada kestabilan yang lahir dari pengalaman yang matang. Namun tidak hanya itu. Itu bukan suara mekanis yang hanya untuk menyelesaikan tugas, melainkan kejujuran yang bisa dirasakan di dalamnya. Sarah menoleh dan melihat bahwa di peron sudah dipasang papan tanjakan portable bridge plate. Sebelum kereta tiba, beberapa staf sudah berada di pos masing-masing untuk menyelesaikan persiapan. Tidak ada yang panik, tidak ada yang berteriak-teriak. Semuanya berlangsung seolah-olah itu adalah hal yang sudah semestinya dilakukan. Pemandangan itu sungguh berbeda jauh dengan pengalaman naik kendaraan di masa lalu yang penuh kekacauan dan ketegangan. Tak lama kemudian, kereta datang memasuki peron. Begitu pintu kereta terbuka, seorang staf langsung berkomunikasi melalui radio sambil tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, silakan ikuti isyarat ini." Kursi roda Sarah mulai bergerak maju. Tangan yang menahan punggungnya dengan lembut mengirimkan kehangatan. Bukan didorong, melainkan didukung. Perasaan itu membuat Sarah tanpa sadar menghela napas lega. Para penumpang di sekitar juga tidak ada satu pun yang berisik. Tidak ada juga yang tampak terburu-buru mendesak. Semua orang sepertinya tidak menganggap pemandangan ini sebagai hal yang istimewa. Namun, justru kealamian itulah yang bagi Sarah merupakan kejutan sekaligus kegembiraan yang tulus dari lubuk hatinya. Setelah masuk ke dalam gerbong, tempat duduknya sudah diatur dengan baik,
dan lorongnya pun memiliki ruang yang cukup luas. Seorang staf wanita mengangguk pelan dan memberitahukan informasi yang diperlukan dengan saksama. Setiap gerak-geriknya menunjukkan rasa hormat alami yang memandangnya sebagai seorang pelanggan. Tepat sebelum kereta berangkat, petugas stasiun yang tetap berada di peron melambaikan tangan kecil dan memberi hormat dengan tenang. Itu bukan dilakukan untuk pamer kepada siapapun, bukan juga karena diperintah oleh siapapun. Itu adalah sebuah bentuk penghormatan yang melampaui pekerjaan. Melihat momen penghormatan itu, hati Sarah mengalami perubahan. Yang ia rasakan bukanlah sekadar keramahan, melainkan kepercayaan. Semua tindakan yang dilakukan hingga saat ini mengandung ketulusan yang bukan sekadar akting. Mereka tidak merasa sedang membantu Sarah. Mereka juga tidak merasa sedang memberikan perlakuan khusus. Mereka hanya menyambutnya secara alami sebagai seorang wanita yang setara. Di dalam hati Sarah, sebuah aliran hangat perlahan-lahan naik. Ia menyeka air mata di sudut matanya dengan jari, sambil terus menatap peron yang menjauh di luar jendela. Pemandangan itu terlihat berbeda dari perjalanan manapun di masa lalu. Indonesia berbeda, kepastian itu pada saat itu juga, secara diam-diam namun kuat, terukir di dalam hati Sarah. Sebuah penginapan tradisional, homestay, yang terletak di Yogyakarta, adalah bangunan bersejarah yang telah berdiri selama lebih dari 100 tahun. Menghadapi pintu besar yang kokoh itu, Sarah tanpa sadar menahan napas. Apakah orang seperti aku boleh menginap di sini? Tepat saat kecemasan itu melintas di benaknya, pintu masuk terbuka dengan tenang. Seorang pemilik penginapan, ibu pemilik, yang mengenakan pakaian kebaya katun yang bersahaja menyambutnya dengan senyum hangat. Selamat datang. Di bawah kaki Anda tidak ada ambang pintu yang tinggi, jadi mohon tenang saja. Kalimat itu bukan sekadar salam formalitas, melainkan sambutan yang penuh dengan kehangatan dan kepedulian yang tulus dari dalam hati. Lantai pintu masuk sudah dirapikan, sehingga kursi roda pun bisa lewat dengan halus. Di depannya ada sebuah tanjakan yang tampak dipasang secara alami, namun sengaja disiapkan, seolah-olah itu adalah jalan penyambutan bagi dirinya. Berjalan menyusuri lorong, cahaya lembut yang menembus jendela kayu menyambutnya. Aroma melati yang samar dan kehangatan lantai kayu menciptakan suasana nostalgia. Tidak ada staf yang tampak panik, melainkan mereka diam-diam memberi jalan dengan lembut. Sesekali mereka hanya berkata, "Silakan, pelan-pelan saja." Tidak ada paksaan yang berlebihan, keramahan yang berlebihan, atau rasa sungkan yang berlebihan yang terlihat di sini. Saat masuk ke dalam kamar yang dipandu, mata Sarah membelalak lebar. Sebagian dari lantai kayu tersebut telah dimodifikasi dengan sangat teliti untuk memastikan ruang yang cukup luas bagi kursi roda untuk berputar dengan mudah. Di samping tempat tidur terdapat meja teh kecil dengan ketinggian yang pas, di dinding terpasang pegangan tangan, bahkan ketinggian saklar lampu pun telah disesuaikan. Jangan-jangan kamar ini dibuat khusus untukku? Perhatian yang mendalam itu bahkan membuatnya memiliki ilusi seperti itu. Setelah masuk ke kamar mandi, rasa harunya semakin dalam. Ketinggian pancuran air bisa diatur, tombol pengoperasian juga ditempatkan dalam jangkauan tangan. Di samping bak mandi terpasang pegangan tangan yang kokoh. Bahkan di sampingnya disiapkan kursi mandi tahan air. Alur gerak dan aktivitas semuanya dirancang tanpa perlu mengeluarkan tenaga berlebih. Semuanya terasa begitu alami. Itu bukanlah sebuah ruang yang akan membuat orang merasa kasihan dan berkata, "Wah, sulit ya," melainkan sebuah tempat yang seolah-olah berbisik, "Kami telah menyiapkan segalanya agar Anda tidak merasa kesulitan." Sarah menarik napas dalam-dalam. Itu adalah momen di mana ia akhirnya merasa bahwa tubuhnya bukan lagi sebuah beban. Dalam perjalanan masa lalu, kemanapun ia pergi, ia harus selalu mengucapkan maaf atau mohon maaf sudah merepotkan. Namun di penginapan ini, ia tidak menemukan alasan untuk meminta maaf. Hanya ada suasana di mana ia hanya perlu berada di sana, yang mengalir dengan tenang. Sebelum makan malam, ibu pemilik datang kembali ke kamar dengan membawa cangkir teh kecil dan teko. "Jika tidak keberatan, silakan minum teh dulu dan istirahat sejenak sebelum makan malam." Mendengar kalimat itu, Sarah tidak menemukan kata untuk membalas. Lalu ia mengangguk dalam-dalam secara diam-diam. Semua rasa terima kasih yang muncul dari lubuk hatinya, ia titipkan pada satu anggukan hormat itu. Itu hanyalah sebuah tindakan kecil yang dipertukarkan dalam perjalanan. Namun momen itu mungkin menjadi kejadian yang mengubah makna perjalanan bagi Sarah. Malam semakin larut, kamar yang tenang itu diterangi oleh cahaya lampu yang lembut. Garis bulan yang muncul di luar jendela mewarnai langit malam yang biru pudar.
Sarah membuka buku catatan di atas meja dan mulai menuliskan kata-kata yang muncul di hatinya selama perjalanan panjang ini. Pada baris pertama, ia meletakkan ujung penanya dengan ragu. Aku sedang dalam perjalanan. Melihat baris kata itu, sebuah aliran panas muncul dari dalam hatinya. Kalimat ini dulunya terasa begitu jauh darinya. Pengalaman di Seoul beberapa tahun lalu masih melintas di benaknya seperti mimpi buruk. Terjatuh hanya untuk ditertawakan, meminta bantuan namun diabaikan. Hari-hari di mana ia ditolak di setiap tujuan. Saat itu, Sarah sangat yakin bahwa dirinya adalah sosok yang dikucilkan oleh dunia. Ia merasa bahwa perjalanan adalah milik orang-orang yang sehat dan dirinya tidak memiliki hak itu. Namun, beberapa hari yang ia lalui di Indonesia sedikit demi sedikit menghancurkan pemikiran tersebut. Tatapan hangat di Bandara Soekarno-Hatta, panduan tanpa ragu di Stasiun Gambir, serta keramahan alami di penginapan di Yogyakarta. Kesamaan dari semua ini adalah ia tidak diperlakukan sebagai sosok yang spesial. Sebaliknya, fakta bahwa ia tidak dianggap spesial justru lebih menyembuhkan hatinya daripada apapun. Tidak ada yang terkejut, tidak ada yang menatap tajam, dan tidak ada kebingungan tentang bagaimana harus merespons. Ia hanya mendapatkan uluran tangan secara sewajarnya. Waktu itu bagi Sarah adalah waktu di mana keberadaannya diakui, bukan diperlakukan sebagai orang yang sakit, melainkan suasana diperlakukan sebagai seorang pelancong yang secara diam-diam melepaskan simpul-simpul di hatinya. Ia tidak mengunjungi banyak tempat wisata terkenal. Ia juga tidak menginap di hotel mewah, namun yang tersisa lebih dalam di hatinya daripada itu semua adalah perasaan yang ia dapatkan di tempat ini. Tidak perlu memaksa diri untuk berubah, pihak masyarakatlah yang akan mendekat secara alami. Rasa aman yang pasti itu mengguncang hati Sarah dengan lembut. Aku sedang dalam perjalanan. Sarah menatap kalimat itu sekali lagi dan tersenyum tenang. Dulu ia selalu merasa bahwa perjalanan membutuhkan izin. Ia memedulikan pandangan orang lain dan selalu merasa was-was agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Namun yang diajarkan Indonesia kepadanya adalah perasaan bahwa ia boleh berada di sini. Itu adalah pengalaman di mana keberadaan dirinya sendiri ditegaskan. Mereka tidak mencoba memasukkan dirinya yang berkursi roda ke dalam kenyamanan siapapun. Rasa hormat yang sewajarnya itu membawa perubahan yang tenang di dalam diri Sarah. Menutup buku catatan, aroma melati yang samar tercium lembut. Angin malam berhembus pelan di luar jendela, seolah-olah itu adalah suara yang membisikkan kata sambutan kepadanya. Lalu, Sarah berpikir di dalam hatinya, perjalanan tidak membutuhkan syarat khusus apapun. Asalkan ada keinginan untuk pergi, itu sudah cukup. Beberapa hari setelah pulang ke negaranya, Sarah kembali ke rumahnya di pinggiran kota London. Dapur kecil, rak buku di samping dinding, serta taman yang tenang di luar jendela. Di tengah pemandangan yang sudah dikenalnya ini, dunia terasa sedikit berbeda. Yang berubah bukanlah pemandangannya, melainkan dirinya sendiri. Ia membuka laptopnya, akun media sosialnya terpampang di layar. Sedikit demi sedikit ia mencatat kenangan perjalanannya di Indonesia. Pengalaman dalam waktu 2 menit saja di peron kereta cepat mendapatkan respon yang luar biasa di luar dugaan. Apakah ini benar-benar terjadi di Indonesia? Andai saja negara kita bisa seperti itu juga. Kolom komentar dipenuhi dengan suara kejutan dan kekaguman. Di antaranya ada juga orang-orang berkursi roda yang berkomentar bahwa mereka mendapatkan keberanian. Aku jadi ingin bepergian juga. Kata-kata terima kasih terus bermunculan. Dulu ia pernah bergumam dalam hati, seharusnya aku tidak datang ke tempat semacam ini. Namun sekarang dirinya justru menantikan keinginan untuk pergi ke tempat itu sekali lagi. Perubahan ini mungkin adalah jawaban dari perjalanannya. Di atas meja terletak sebuah buku kecil berwarna biru. Itu adalah paspor baru yang baru saja diperbarui beberapa hari yang lalu. Dulu hanya sebuah identitas diri. Namun sekarang, buku itu terasa seperti kunci untuk membuka masa depan. Berikutnya, ayo pergi ke Flores atau Raja Ampat. Kalimat yang tanpa sengaja terucap itu membuat dirinya sendiri tertawa. Hanya beberapa bulan yang lalu ia bahkan takut naik pesawat. Tetapi sekarang ia merasa waktu merencanakan perjalanan sangatlah membahagiakan. Inilah kekuatan yang diberikan Indonesia kepada Sarah. Bukan keramahan yang di permukaan, melainkan keramahan yang meresap keluar dari dalam hati yang tulus. Keramahan itu sedikit demi sedikit telah mengubah dirinya. Untuk menyentuh hati seseorang, tidak dibutuhkan panggung yang megah. Yang dibutuhkan adalah kepedulian yang tenang dan jujur. Betapa dalamnya kehangatan itu bisa menyentuh hati manusia, Sarah telah merasakannya sendiri.
Orang-orang Indonesia tidak melihat Sarah sebagai pelancong yang memiliki hambatan, melainkan menyambutnya sebagai seorang wanita seutuhnya. Sikap itu mendukungnya, menyembuhkannya, dan memberinya keberanian. Seolah-olah mereka telah mendorongnya dengan lembut dan mengatakan padanya, "Kau memiliki tempat di sini." Sampai tiba hari untuk perjalanan berikutnya, Sarah memutuskan untuk menjalani setiap hari dengan baik. Kenangan perjalanan bukanlah sebuah akhir, melainkan awal bagi masa depannya. Di dalam hidupnya tidak ada lagi kata menyerah. Ia mengambil pena dan menuliskan kalimat terakhir di buku catatannya. "Aku telah diselamatkan oleh perjalanan. Karena itu, aku ingin terus melakukan perjalanan." Lalu di sudut halaman ia menuliskan dengan kecil, "Terima kasih Indonesia, aku akan datang mengunjungimu lagi."